العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلاما دائمين متلازمين على نبينا الكريم حبيبنا ومولانا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه عدم التكلف في الدعاء وترك السجع فيه وتعلم المأثور منه في الكتاب والسنة إلى آخر العبارة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita diperkenankan untuk kembali sejenak kita bermajlis mendengarkan beberapa ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibtitahud du'ai bihamdillahi ta'ala wa tsanai alaihi bima huwa ahluh. Mengawali doa dengan puji-pujian kepada Allah. Dengan puji-pujian kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Teriring salawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtitamud du'ai bimithli tsalik. Demikian juga di penghujung doa. Jadi menutup doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebenarnya kedua hal inilah yang semestinya diperbanyak. Pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir doa. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, man arada ayyas'alallaha hajah, barang siapa yang hendak meminta kepada Allah sesuatu, suatu kebutuhan, falyabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'aluhu hajatahu, baru kemudian meminta apa kebutuhannya kepada Allah. Nah, setelah itu thumma yukhtimu, dia menutup doanya itu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan bersalawat kepada Nabi. Fa innallaha azza wa jalla, karena ini hikmahnya di sini. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah taala itu yaqbalus salataini, sudah pasti menerima atau mengijabah kedua salawat tersebut. Karena salawat ini kan juga doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallallahu ala Muhammadin. Nah, ini kan doa. Jadi kita memohon kepada Allah agar mencurahkan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima itu. Salawat kita pasti diterima. Wa huwa akramu min ayyada ma bainahuma. Dan dia atau Allah Subhanahu wa taala
itu tidak akan katakanlah menyia-nyiakan ya, apa atau permintaan-permintaan yang kita sampaikan di antara kedua salawat itu. Nah, maknanya apa? Kedua salawat itu jauh lebih baik, ya, lebih afdol dibandingkan doa, ya, dibandingkan dengan doa di antara keduanya. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, ad-du'a'u, doa itu mahjubun anillahi, terhalang dari Allah, terhalang dari Allah, hatta yusalliyah, ya, sampai orang yang berdoa itu bersalawat ala Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad, wa ahli baitihi, dan keluarganya. Kemudian at-ta'minu ala du'ain nafs wa ala du'ail ghair, ya, mengaminkan doa sendiri, kita berdoa kita aminkan sendiri doa kita. Nah, begitu juga ketika kita mendengarkan doa dari orang lain, sunnahkan untuk mengaminkan. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum, jika kalian berdoa, falyu'ammin ala du'ai nafsih, maka hendaklah dia mengaminkan doanya sendiri." Dalam hadis yang lain juga disebutkan, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul beberapa orang, fayad'u ba'duhum, lalu ada yang berdoa, wa yu'amminu ba'duhum, sedangkan yang lain mengaminkan, illa ajabahumullahu ta'ala, kecuali doa mereka diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada muttakallufi fid du'ai. Nah, ini terkait dengan sikap ketika berdoa. Ini bersikap yang wajar-wajar saja, yang mengalir saja. Ya, jadi jangan bersikap dibuat-buat. Ya, jangan bersikap dibuat-buat. Watar ussaja'i fihi, jangan berpuisi. Jadi jangan berdoa, doa ini seperti puisi, seperti orang berpantun. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wa ta'allumil ma'thuri minhu fil kitabi was sunnah, dan yang paling afdal adalah membaca atau mempelajari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kadang-kadang kita menghadiri suatu pertemuan yang berdoa ini macam orang berpuisi. Itu sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya, beliau menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, beliau itu yastahibbul jawami'a minad du'a. Beliau menyukai doa-doa yang simpel, yang singkat, ya, tapi dalam maknanya. Jadi ungkapan-ungkapannya singkat, ya, tapi maknanya dalam. Nah, selanjutnya disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum idza da'a,
kalau kalian berdoa jangan mengatakan begini, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya kalau kamu mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Jangan begitu. Ya. Allahumma arhamni, ya Allah, kasihani saya in syi'ta, kalau kamu mau. Wah, ini namanya tidak yakin, ya, tidak yakin di dalam doa. Jadi Nabi katakan liya'zimal mas'alah, hendaklah meminta dengan kemantapan hati. Hendaklah meminta dengan kemantapan hati. Selanjutnya tarussudul awqatil mubarakati wal azmanil karimah. Hendaklah memperhatikan tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang diberkahi. Kemudian berdoa di situ. Ya, waqtinamul mawasimi wal halatis syarifah wal amkinati thahirah al muqaddasah. Jadi memperhatikan musim-musim, ya, yang mulia, ya, tempat-tempat suci, ya, untuk berdoa. Contohnya ka'auqatis sahur, ya, seperti waktu sahur. Sahur beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Wa Ramadan, ya, bulan suci Ramadan, ya, wa asyru Dzulhijjah, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, wa yaumu Arafah, hari Arafah, kemudian hari Jumat, wa ba'das sholawati, dan setelah sholat, wa indal iftari, ketika berbuka puasa, wa fis sujudi, ketika sujud, wabil khusus sujud terakhir di dalam setiap sholat, wa indal matar, ketika hujan turun. Nah, jadi ketika hujan turun ini juga termasuk saat-saat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil masjidil harami wal masjidin nabawi wa buyutillah. Wabil secara umum masjid-masjid. Ini secara umum masjid-masjid itu adalah tempat ijabah. Apatah lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini hadisnya, ayatnya semuanya lengkap. Kita tidak akan bacakan satu persatu. Selanjutnya adalah al-iktsaru minad du'ai ila Allah tabaraka wa ta'ala fi awqatil yusri warraha. Termasuk waktu-waktu yang diijabah itu adalah ketika hati seseorang sedang senang gembira. Jadi hati senang, hati gembira. Nah, di situ kita disunnahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Liyastajiballahu ta'ala lahu. Nah, itu nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengijabah doa-doa itu kapan? Fi awqatil usri wasyiddati wadh-dharra. Nah, di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang sempit. Nah, jadi ketika kita sedang lapang, banyak-banyak berdoa. Hati sedang senang, banyak-banyak berdoa. Ini nanti hikmahnya, doa itu akan Allah ijabah kapan? Ketika kita sedang dalam kesempitan, ketika kita sedang dalam kesulitan, ketika kita sedang dalam bahaya. Jangan nanti sempit baru berdoa, kena bahaya baru berdoa. Itu yang disunnahkan itu justru doa ketika keadaan kita sedang lapang, sedang senang. Ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu
ayyastajiballahu lahu indasyada'id. Barang siapa yang senang Allah kabulkan doanya ketika terkena musibah, Allah kabulkan doanya ketika mengalami kesulitan, falyukthirid du'a, maka hendaklah dia banyak berdoa firrakhai, ketika keadaannya senang, ketika keadaannya lapang. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim. Selanjutnya adalah su'alullah ta'ala wa du'a'uhu bi asma'ihil husna. Disunnahkan untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru Allah itu bi asma'ihil husna, dengan nama-nama Allah al-husna yang bagus-bagus. Ini ada 99 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ya, kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya. Ayyamma tad'u, ya, dengan yang mana saja mereka berdoa, falahul asmaul husna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik nama-nama yang indah. Namun dalam beberapa hadis ada beberapa asma atau nama-nama Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ya zal jalali wal ikram, aladzu ay alhu, jadi memintalah kalian kepada Allah ya zal jalali wal ikram, ya, dengan nama ya zal jalali wal ikram. Ini disebutkan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain al-aliyil a'la, Al-Aliyyil A'la, kemudian Al-Wahhab. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sahabat Nabi bernama Maslamah ibnul Aqwa, Maslamah bin Aqwa. Saya pernah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengarkan beliau berdoa, yastabtihu du'a'ah, beliau mengawali doanya dengan subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Ini semua adalah nama-nama Allah al-husna. Kemudian dari sahabat yang lain namanya Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat, ya, punya malaikat, ya. Apa tugasnya ini malaikat ini? Muwakkalan, ya, diberikan tugas untuk mengurusi. Jadi Allah memberikan malaikat untuk mengurusi biman, orang yaqulu, ya, yang mengucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya. Faman qalaha salasan, barang siapa yang mengucapkan nama Allah ini, nama Allah ya arhamar rahimin. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan ini salasan 3 kali, qalal malaku, maka malaikat itu berkata, inna arhamar rahimin, sesungguhnya Allah yang arhamar rahimin itu qad aqbala alaika, ya, artinya telah bersiap untukmu apapun yang kamu minta. Qad aqbala alaika. Rawahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan kepada kita tentang doa Nabi Musa alaihi salam. Apa yang beliau katakan? Qal Musa berdoa, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni saya, wali akhi dan saudara saya Harun, wa adkhilna dan golongkanlah kami atau masukkanlah kami fi rahmatika, di dalam surga tempat kasih sayangmu, wa anta dan engkau adalah arhamur rahimin. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Nah, ini juga disebutkan dalam hadisnya, Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya, ini semua adalah asma, nama-nama Allah yang agung, yang kita disunnahkan untuk mengawali doa kita. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya awwalal awwalin, ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Nah, ini pujian-pujian, panggilan-panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Nah, kemudian yang terakhir, tajannubul harami fil mat'ami awil malbasi awil maskani awil mashrab. Ya, hendaklah semua yang bersentuhan dengan kita ini adalah hal-hal yang halal. Ya. Jadi makanan yang haram, pakaian yang haram, rumah yang dibangun dari uang haram, minuman yang haram, ini semua adalah penghalang-penghalang diijabahnya doa. Fa innallaha subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, ya, maha baik, maha suci, maha bersih, thayyib, wala yaqbalu illa thayyiban, dan hanya menerima yang baik-baik saja, yang bersih-bersih saja. Ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu, tidak menerima, illa thayyiban, kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amarul mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, seperti apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Ya, faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para nabi, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan beramal shalilah. Nah, jadi para rasul ini diberikan arahan untuk memakan yang baik-baik dan beramal shalih. Artinya apa? Hubungan antara makanan yang baik dengan amal shalih ini sangat erat. Itu perintah Allah kepada para rasul. Begitu juga perintah Allah kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi menceritakan, jadi ini masih satu redaksi ini hadis ini. Tsumma dzakarar rajul, kemudian Nabi ceritakan tentang seorang laki-laki, yutilus safar, yang sudah menempuh perjalanan jauh, ash'atha, tubuhnya penuh dengan debu, agbarah, ya, kusut, yamuddu yadahi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ya, mestinya doanya dikabulkan. Kenapa? Karena orang yang sedang safar ini termasuk orang yang diijabah doanya. Ya,
orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini termasuk penyebab dikabulkannya doa adalah doa ketika safar. Ya. Nabi ceritakan bahwa ada orang yang menempuh perjalanan jauh sampai berdebu wajahnya, penuh debu, rambutnya lusuh, kusut. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, menetes air matanya, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, apa yang dia minum dari harta yang haram. Wa malbasuhu, apa yang dia pakai haramun, dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Nah, baik Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, ya, inilah akhir daripada kajian kita tentang adab-adab berdoa. Maka pada pertemuan yang akan datang kita akan mencuplik, ya, mukhtaratun min adiyatil Qur'anil Karim, ya, beberapa doa-doa pilihan yang dipetik dari Al-Quran. Demikian juga nanti ada mukhtaratun minal adiyatin nabawiyatis syarifah, petikan doa-doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini kita betul-betul perhatikan, kita hafalkan dan kita gunakan, karena inilah doa-doa yang sudah paten, ya, paten dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah pertemuan kita subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian berkah dari majelis ini. Ada kesalahan, silap dan salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.